Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda. Setiap sore, halaman masjid kampungku berubah menjadi tempat paling ramai. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menyusun gelas es buah. Bapak-bapak mengatur meja panjang untuk membagikan takjil. Aroma kolak pisang bercampur dengan gorengan hangat memenuhi udara. Semua terlihat biasa. Sampai suatu sore, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Di ujung meja paling kanan, terpisah dari yang lain, ada satu mangkuk putih, kecil, isinya bubur hitam pekat. Tidak ada sendok, tidak ada plastik, tidak ada yang mengaku membawanya. Dan anehnya, tidak ada yang pernah berani menyentuhnya lebih dulu. Awalnya kami pikir itu hanya salah satu donatur anonim. Tapi kejanggalannya mulai terasa. Karena setiap sore, sebelum meja takjil ditata, mangkuk itu belum ada. Namun 5 menit sebelum azan maghrib, tiba-tiba saja sudah berada di tempat yang sama. Di ujung kanan meja. Tidak pernah pindah. Tidak pernah lebih dari satu. Pak Darto, pengurus masjid, pernah mencoba datang lebih awal untuk memastikan siapa yang meletakkannya. Ia menunggu dari pukul 4 sore. Tidak ada siapa-siapa. Ia sempat masuk ke dalam masjid sebentar untuk mengambil karpet tambahan, hanya 2 menit. Dan ketika ia keluar kembali, mangkuk itu sudah ada. Awalnya tidak ada aturan. Orang-orang bebas mengambil takjil dan membawanya pulang. Namun, sejak mangkuk itu muncul, Pak Darto membuat satu aturan aneh. Yang ini jangan dibawa pulang. Tidak ada alasan jelas, tidak ada penjelasan, hanya nada suaranya yang berubah setiap kali seseorang mendekat ke mangkuk itu. Seperti ada sesuatu yang ia takutkan. Malam itu, seorang ibu baru di kampung kami mengambil mangkuk itu tanpa tahu aturan. Ia memasukkannya ke kantong plastik bersama takjil lain. Tidak ada yang sempat mencegah. Malamnya, sekitar pukul 1, ia datang kembali ke rumah Pak Darto. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mengaku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara sendok mengaduk dari dapurnya. Pelan, berulang. Saat ia memberanikan diri membuka pintu dapur, mangkuk itu sudah kosong. Padahal ia belum menyentuhnya. Dan di atas meja dapurnya ada bekas tetesan bubur mengarah ke ruang tamu. Seperti ada yang membawanya masuk. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi mengambil takjil dari masjid. Akhirnya, Pak Darto menceritakan semuanya. Bertahun-tahun lalu, ada seorang nenek bernama Mak Surti. Ia tinggal sendirian di rumah kecil dekat sungai. Setiap Ramadan, ia membuat bubur hitam khasnya untuk dibagikan ke masjid. Tidak pernah absen, tidak pernah terlambat. Sampai suatu sore, ia tidak datang. Warga menemukannya meninggal di dapurnya. Di sampingnya, ada panci bubur yang masih hangat. Seolah ia berusaha menyelesaikan sedekah terakhirnya. Sejak malam itu, Ramadan di kampung kami tidak pernah benar-benar tenang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam ke-17, Ramadan, aku datang lebih awal. Aku duduk di bangku pojok halaman masjid, memperhatikan meja takjil. Jam menunjukkan pukul 17.48. Belum ada mangkuk putih itu. Aku tidak berkedip. Aku tidak bergerak. Hanya menatap meja. Angin sore berhenti mendadak. Suasana terasa lebih dingin. Jam 17.55. Lampu halaman masjid berkedip sekali. Dan saat aku menoleh, hanya sepersekian detik. Karena suara anak kecil berlari di belakangku. Ketika aku melihat kembali ke meja, mangkuk itu sudah ada. Persis di tempat yang sama.
tanpa suara, tanpa bayangan orang, tanpa jejak langkah. Jantungku berdegup keras. Perlahan aku mendekati meja. Tanganku gemetar saat menyentuh mangkuk itu. Hangat, buburnya masih hangat, seperti baru saja dimasak. Aromanya manis, tapi ada bau lain yang sulit dijelaskan. Bukan busuk, bukan wangi biasa, seperti bau dapur lama yang lembab. Aku hampir saja memasukkannya ke kantong plastik. Tapi saat itu aku mendengar suara pelan di samping telingaku. Dimakan di sini. Aku membeku. Tidak ada siapapun di dekatku. Azan maghrib berkumandang. Tepat setelah itu, aku tidak membawanya pulang. Aku memakannya di halaman masjid. Rasanya manis, hangat, aneh tapi tidak buruk. Namun saat sendok terakhir menyentuh dasar mangkuk, aku melihat sesuatu di permukaannya. Pantulan wajah, bukan wajah seorang nenek tua dengan senyum tipis. Aku menjatuhkan mangkuk itu, dan pantulan itu hilang. Malam ke-29, Ramadan, aku kembali mengawasi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dari sudut gelap pintu samping masjid. Sesosok perempuan tua berjalan pelan, langkahnya ringan, tidak terdengar suara. Ia membawa mangkuk putih. Wajahnya samar. Ia meletakkannya di meja, lalu menoleh ke arahku. Tidak menyeramkan, tidak marah, hanya tatapan kosong penuh harap. Lalu ia menghilang seperti kabut. Sejak malam itu, aku mengerti. Bubur itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu adalah sedekah yang belum sempat selesai. Ia hanya ingin berbagi, tapi bukan untuk dibawa pulang. Karena rumahnya hanya satu, masjid itu. Dan setiap Ramadan, mangkuk putih itu masih muncul. Selalu satu, selalu hangat, dan selalu tidak boleh dibawa pulang. Ramadan selalu membawa berkah, tapi kadang juga membawa kisah yang belum selesai. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan temani kami di kisah-kisah berikutnya. Karena mungkin cerita selanjutnya lebih dekat dari yang kamu kira.